Orang sakiti tresno artinya wafat oleh yang dicintai. Istilah ini diterapkan kepada kejadian tragis yang menimpa salah satu penguasa Yogyakarta di masa lampau, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwana ke-5 atau HB5. Seperti apa kisahnya? Mari simak video ini. Sri Sultan Hamengkubuwana ke-5 atau HB5 memiliki nama asli Gusti Raden Mas Gatot-Menor. Sebelum naik tahta menjadi seorang sultan, gelarnya adalah Pangeran Mangkubumi. Beliau merupakan anak keenam dari Sri Sultan Hamengkubuwana ke-4 atau HB4 dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Beliau lahir pada 24 Januari 1820 di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada usianya yang masih belia yaitu 3 tahun, Gusti Raden Mas Gatot-Menor harus naik tahta menjadi seorang Sultan Yogyakarta, di mana pada saat itu ayahnya yaitu HB keempat meninggal dunia. Penyebab dari meninggal ayahnya sendiri konon katanya masih misteri sampai saat ini. Dan konon katanya pula penyebab kematiannya adalah diracun. Pada Desember 1823, Gusti Raden Mas Gatot-Menor akhirnya naik tahta dan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana ke-5. Namun pada saat itu karena usianya yang sangat masih belia, akhirnya posisinya pun diturunkan kembali untuk sementara waktu dan digantikan oleh kakek buyutnya yaitu Hamengkubuwana kedua atau HB2. HB kedua ini berjuluk Sultan Sepuh karena memang pada saat itu usianya sudah sangat renta. Ini adalah kali ketiga HB2 naik tahta setelah periode 1792 sampai 1810 dan periode 1811 sampai 1812. Periode ketiga Sultan HB2 akhirnya purna pada 3 Januari 1828. Dan sebagai gantinya, HB kelima yang sebelumnya sempat turun tahta dinaikkan kembali ke tahtanya karena pada saat itu usianya sudah cukup umur untuk memimpin kerajaan. Di masa kepemimpinannya, HB5 ini lebih banyak mendekatkan diri kepada pemerintahan Hindia Belanda yang pada saat itu di bawah naungan kerajaan Belanda. Hal ini merupakan suatu taktik perang pasif, di mana HB kelima ini sangat menghindari peperangan yang banyak menumpahkan darah. Hal ini bertujuan untuk menenteramkan kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta. Tujuan lain dari pendekatan ini adalah untuk sama-sama mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik itu pihak Keraton Yogyakarta ataupun pihak pemerintahan Hindia Belanda. Ketimbang mencari gara-gara dengan pihak Belanda, HB5 ini banyak fokus kepada sektor-sektor lain, termasuk sektor kesenian dan budaya. Bahkan dalam buku pasang surut Pelembagaan Tari Klasik Gaya Yogyakarta, menyebutkan bahwa telah dihelat pagelaran wayang orang dalam skala megah sebanyak 5 kali selama pemerintahan Sultan HB5. Selain itu, Sultan HB5 sendiri telah banyak menciptakan tarian-tarian. Salah satu tarian yang terkenal sampai sekarang adalah Tari Serimpi. Kebijakan yang dilakukan HB5 ini banyak mendapat pertentangan dari Kanjeng Abdi Dalem dan adik Sultan itu sendiri yaitu Gusti Raden Mustojo. Mereka menganggap bahwa tindakan HB5 ini mempermalukan Keraton Yogyakarta dan dianggap sebagai tindakan pengecut. Hal ini menyebabkan dukungan terhadap HB5 mulai berkurang dan banyak yang mendukung GRM Mustojo untuk menggantikan posisi Sultan Yogyakarta. Keadaan semakin menguntungkan posisi GRM Mustojo, tatkala pada saat itu GRM Mustojo telah mempersunting salah satu putri dari Kesultanan Brunei. Dan hal ini menjalin ikatan persaudaraan dengan Kesultanan Brunei. Kekuasaan HB5 semakin terpojok tatkala mulai timbulnya konflik internal keraton, yang mana konflik ini melibatkan salah satu istri raja yaitu Kanjeng Mas Hemawati. Pada saat itu HB5 hanya mendapatkan dukungan dari rakyatnya yang merasa puas dengan kepemimpinan HB5. Hingga akhirnya pada 5 Juni 1855 terjadi suatu aksi pembunuhan yang mana menimpa Sultan HB5. Yang mana pada saat itu Sultan HB5 ditemukan meninggal dunia secara tragis di salah satu sudut ruangan Keraton Yogyakarta. Pelakunya sendiri tak lain adalah istri Sultan yaitu Kanjeng Mas Hemawati. Kanjeng Mas Hemawati menusuk Sultan HB5 dari belakang sampai meninggal dunia. Kasus ini sangat ditutupi rapat-rapat oleh pihak keraton dan hanya pihak-pihak tertentulah yang mengetahui kronologis rinci dari kejadian ini. Bahkan, keberadaan Kanjeng Mas Hemawati setelah penusukan ini tidak diketahui keberadaannya di mana. Alasan dari Kanjeng Mas Hemawati melakukan tindakan keji ini pun sampai sekarang masih misteri. Bahkan masih menjadi misteri tersendiri dalam riwayat sejarah raja-raja dinasti Mataram Islam. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Wereng Sakati Tresno atau artinya mati di tangan yang dicintai. Ketika insiden pembunuhan itu terjadi, istri sultan yang lain yaitu Permaisuri Kanjeng Ratu Sekar Kedaton sedang hamil tua. Dan 13 hari pasca kematian Sultan HB5, lahirlah putra yang dikandung oleh GKR Sekar Kedaton.
putra tersebut dikukuhkan sebagai putra mahkota dari Sultan HB5 dan diberi nama Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Namun karena pada saat itu putra mahkota HB5 ini baru lahir dan tidak mungkin untuk ditaikan menjadi seorang sultan, akhirnya adik sultan yaitu Gere Mustojo naik sebagai Kesultanan Yogyakarta dan mendapat gelar Sri Sultan Hamengkubuwana ke-6. Kesepakatan awal dari naiknya Gere Mustojo ini yaitu sebagai pengganti sementara putra mahkota Gusti Timur Muhammad yang pada saat itu baru lahir. Sehingga ketika nanti sudah cukup usia, Gusti Timur Muhammad akan naik tahta sebagai penerus dari Sultan HB5. Namun yang terjadi bukanlah sesuai kesepakatan awal. Setelah Sultan HB6 wafat pada 20 Juli 1877, yang naik ke singgasana bukanlah Gusti Timur Muhammad, melainkan anak HB ke-6 itu sendiri yaitu Gusti Raden Mas Murtejo atau kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana ke-7. Hal ini tentu mendapat pertentangan dari GKR Sekar Kedaton yang merupakan permaisuri HB ke-5 dan Gusti Timur Muhammad itu sendiri, yang mana harusnya Gusti Timur Muhammadlah yang naik ke tahta Sultan Yogyakarta. Namun, pertentangan yang dilakukan GKR Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad ini dianggap sebagai pembangkangan terhadap raja dan istana, sehingga akhirnya mereka berdua dihukum, diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, hingga keduanya meninggal di sana. Versi lain menyebutkan bahwa GKR Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad melarikan diri pada saat HB6 berkuasa. Alasan ibu dan anak ini kabur dari Yogyakarta adalah karena mereka menerima ancaman dari HB ke-6 yang berniat menghilangkan garis keturunan HB ke-5. Berikutnya, pada pemerintahan HB ke-7, ibu dan anak ini diburu. Konon katanya, pemburuan ini sampai ke Singapura dan berakhir di Manado, sehingga GKR Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad ini diasingkan di Manado sampai mereka berdua meninggal di sana. Itulah kisah perjalanan dari Sri Sultan Hamengkubuwana ke-5 yang berakhir tragis, di mana ia meninggal di tangan istrinya sendiri yaitu Kanjeng Mas Hemawati. Terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Silakan kepada kalian yang ingin memberikan masukan, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.